بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin dimulakan, usaha agama ini maksudnya memperbaiki sifat dalam kita dan memperbaiki amalan kita. Kalau hati seseorang itu baik, amalannya baik, maka Allah akan ridho kepada dia. Allah akan muliakan dia. Allah akan bela dia. Amalan baik, tapi kalau hatinya tidak baik, maka Allah tidak suka. Ada orang sholat, tetapi hatinya enggak baik. Sholat dengan malas, maka Allah tidak suka dengan sholatnya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sholat dengan malas, akhirnya sholatnya tidak mendatangkan ridha Allah. Ya, kalau sholatnya penuh dengan kekhusyuan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholatnya mendatangkan kesuksesan. Ada orang berjuang, tapi hatinya itu ingin dunia, maka perjuangannya gagal. Minkum man yuridud dunya. Ya. Allah SWT menceritakan satu pasukan orang-orang Islam yang sebagian itu ada yang menghendaki dunia, maka perjuangannya itu banyak musibah. Perjuangan yang akan diterima oleh Allah, yang akan dibela oleh Allah itu perjuangan bersih, nggak ada ingin dunia, hanya ingin ridha Allah saja. Kemudian Allah Ta'ala, Allah bercerita mengenai pasukannya Raja Talut. Pasukan ini mau menghadapi pasukan kafir yang besar sekali, yaitu pasukannya Raja Jalut. Raja Talut ini yang merupakan pimpinan umat Islam waktu itu mengatakan kepada pasukannya, ini nanti di depan sana akan ada sungai, kita akan menyeberang sungai. Waktu itu waktu panas, terik, haus. Siapa yang minum dari sungai ini nggak boleh ikut saya. Yang tidak minum boleh ikut. Faman lam yat'amhu fa innahu minni.
Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Ternyata pasukannya ini nggak kuat pada minum semua. Yang tidak minum cuma 313 orang. Padahal ngadepi pasukan besar. Pasukannya itu asalnya ribuan orang, tapi minum semua. Yang tidak minum cuma 313. Akhirnya Raja Talut berangkat dengan 313 orang ini. Tapi menang mereka. Allah berfirman, "Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin." Karena orang 313 ini punya sifat sabar. Walaupun dikit menang. Orang yang punya sifat sabar, haus, terik, nggak minum, padahal airnya itu di depannya. Nah, ini kan kalau nggak orang sabar nggak kuat tuh. Orang sabar dijamin oleh Allah akan dibantu. Innallaha ma'as sabirin. Jadi semulaikan Allah SWT, sifat hati ini yang kita usahakan mereka. Amal jangan dengan malas. Nah, malas itu membuat amalan kita nggak ada nilai di sisi Allah. Amal hanya tujuan akhirat saja, nggak ada keinginan dunia. Kalau ada keinginan dunia nanti nggak ada nilai. Amal dengan sabar, maka kita ini akan senantiasa menang. Nah, sabar itu ada dua, ada sabrun jamil, ada sabar baik, ada sabar kurang baik. Sabar baik itu bagaimana? Oh, saya ini banyak kesulitan, tapi saya sabar saja. Nah, namanya sabar tidak baik, sabar sambil ngomel. Nah, kalau sabar baik itu gimana? Menghadapi masalah-masalah senyum aja. Ini sabar baik. Insyaallah kan? Maka semulaikan Allah Ta'ala sifat-sifat dalam yang kita usahakan. Bagaimana cara mengusahakannya? Pertama kali doa. Ya Allah, berikan kepada kami sifat khusyuk di dalam sholat. Berikan kepada kami sifat sabar. Berikan kepada kami keinginan hanya akhirat saja. Berikan kepada kami sifat-sifat yang baik. Karena yang kedua latihan. Innamas sabru bitasabbur, kata Nabi. Sabar itu datangnya dengan disabar-sabarkan. Disabar-sabarkan, lama-lama jadi sabar. Setelah sabar dapat pertolongan Allah. Insyaallah kan? 3, 3, 4, 4 diulang.
Taqabbalallah, jazakumullah. Masya Allah. Dan sumbernya semua sifat-sifat baik itu adalah sifat yakin. Kalau orang itu yakin segala sesuatu yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan semuanya hanya Allah, dia bisa sabar. Maka Allah berfirman kepada nabinya, wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina, sabarlah kamu dengan keputusan Tuhanmu. Tuhanmu itu melihat kamu. Kalau orang itu merasa bahwa kesulitan-kesulitan ini dari Allah hakikatnya untuk menguji kita, Allah melihat kita. Kamu dalam kesulitan, kamu dimusuhi orang, Allah tuh melihat kamu. Gak usah kamu resah. Kamu lapar, Allah tahu. Memang Allah datangkan itu untuk menguji kamu, sabar apa enggak. Maka timbul sifat sabar. Sumbernya sabar dari yakin. Kalau orang itu yakin, kalau Allah melihat dia, mendengar dia, dia sholat itu menghadap kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Suci, pasti khusyuk. Orang itu waktu sholat ingat negeri akhirat, bahwa sholat 2 rakaat lebih mahal di dunia seisinya. Sholatnya mesti sungguh-sungguh. Wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang sholat betul-betul ingat akhirat, jadi khusyuk nanti sholatnya. Tapi kalau sholat ingat dunia nggak akan bisa khusyuk, gelambiar. Orang kalau memandang negeri akhirat, pasti cita-citanya akhirat. Dunia dengan segala isinya ini seperti setetes air di lautan dibanding dengan akhirat. Kecil, dunia ini kecil, nggak ada apa-apanya. Makanya orang iman itu nggak mau kok. Dunia itu nggak mau, maunya akhirat karena terlalu kecil. Sudah kecil, pendek, banyak masalah. Kecil, pendek, banyak masalah. Jadi semulaikan wa ta'ala, sifat-sifat baik itu sumbernya karena yakin. Yakin kepada Allah, yakin kepada negeri akhirat, ya akhirnya sifatnya baik. Kalau orang itu yakin bahwa dia ini hanyalah hamba Allah, tinggal di bumi Allah, nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah, timbul sifat tawadhu. Nggak bisa sombong, tuh nggak bisa. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang punya sifat tawadhu, derajatnya diangkat oleh Allah. Kalau orang itu tahu seluruh nikmat itu dari Allah, maka dia akan bisa syukur. Punya sifat syukur. Walaupun dikasih sedikit, oh ini yang memberi Allah, walaupun sedikit. Walaupun seteguk air, kalau yang memberi itu seorang raja, jadinya mahal. Nah ini yang memberi bukan raja, yang memberi adalah Allah. Nah, maka seteguk air pun syukur. Karena berarti dapat perhatian dari Allah. Walaupun mereka cuman minum kopi, tapi di istana raja, seneng gembira. Tadi saya baru minum kopi di istananya SBY. Nah ini dunia ini istananya Allah. Nah, bagi orang iman minum kopi, minum teh, air putih, syukur di istananya Allah. Insyaallah malaikat. Kalau timbul ada yakin, timbul sifat-sifat yang baik. Jadi kalau nggak ada yakin, amalan-amalan agama itu jadi nggak berarti. Sholat nggak ada rasanya, zikir nggak ada nikmatnya, berjuang
bukan menambahkan kejayaan, malah menambahkan masalah, karena nggak ada sabarnya, berantem terus. Pokoknya kalau nggak ada yakin ini musibah semua isinya. Kalau kaya nggak ada yakin ya musibah, tambah banyak dosanya aja. Kalau miskin nggak ada yakin ya tambah sengsara, tambah mengeluh terus di dunia. Pokoknya sumber segala kebaikan itu adalah yakin. Diulang 3344. Bil, yang masih itu deh. Taqabbalallah, jazakumullah, masya Allah. Maka yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW mengatakan, umatku yang awal, para sahabat sukses dengan sebab yakin dan zuhud. Yakin dan zuhud. Zuhud itu nggak senang dengan dunia. Kenapa? Sudah lihat akhirat kok senang dunia. Siapa yang senang dunia itu? Orang nggak mandang akhirat. Kalau orang mandang akhirat nggak akan senang dunia itu. Dikasih gratis pun nggak mau. Oh, nggak mau. Apa dunia ini? Orang yang di depannya itu ada istana dari emas dan ada gubuk dari bambu. Kamu suruh milih mana? Ya nggak usah disuruh milih, ya jelas saya milih ini. Tapi itu bambu itu juga kamu ambil juga lah. Nggak usah ngerget-ngergeti tok wae. Ngotor-ngotori aja. Ya dunia itu seperti gubuk bambu itu, akhirat itu istana dari emas. Mana yang milih? Sudah gubuk bambu, sudah kena rayap juga, sudah mau ambruk. Ya kalau akhirat ini istana emas selama-lamanya.
Siapa masuk tidak akan mati selama-lamanya. Dunia ini kalaupun kita ada rumah yang bagus, itu kita masuk, kita yang mati. Walaupun rumahnya bagus, itu nggak akan bagus. Sebentar lagi tua-tua mati. Tapi akhirat tempatnya enak, orangnya enak selama-lamanya. Umatku yang awal mereka jadi sukses sebab yakin dan zuhud. Ya sebaliknya umatku yang akhir, ini kesimpulannya, rusaknya dengan lemahnya yakin dan seneng duit. Itu jadinya itu. Malaikat Allah Ta'ala, maka kita ini belajar yakin supaya sampai timbul perubahan-perubahan sifat. Dai yang sukses itu dai yang ada yakin. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau kamu menghadapi tantangan dalam dakwah, katakan hasbiyallah, cukup Allah. Faman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Maka Nabi diperintah oleh Allah kalau menghadapi masalah, hasbi Allah, cukup Allah. Akhirnya walaupun menghadapi banyak masalah, ya beres semua. Insyaallah kan. Nah untuk belajar yakin itu bagaimana? Doa terus. Kemudian malaikat Allah Ta'ala yang kedua, kita mau bersusah payah untuk agama. Yang ketiga, malaikat Ta'ala, kita amalkan sunnah-sunnah Nabi. Kemudian yang ketiga, malaikat Allah Ta'ala, latihan terus menerus. Kalau kita ini melakukan doa terus menerus, terus mau susah payah untuk agama, terus kemudian apa? Sunnah-sunnah Nabi kita kerjakan, terus latihan terus menerus, lama-lama perubahan sifat, akhirnya datang pertolongan Allah pada kita. Insyaallah malaikat. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang sayang kepada umat disayangi oleh Allah. Ini kan hadis-hadis ini santri kan semua sudah ngerti. Tapi bagaimana ini jadi sifat? Walaupun kita ini dibenci orang, dimarahi orang, tetap sayang. Kenapa kamu sudah dimarahi, dicaci maki, tetap sayang? Supaya disayangi oleh Allah. Ini urusan saya itu dengan Allah. Nanti kalau saya marah nanti nggak disayangi oleh Allah nanti. Nah kalau ini terus jadi dilatih sampai kita ini diusir, dicemberuti, dipelototi, masih juga tetap sayang. Nah nanti kita akan lihat bagaimana sayangnya Allah datang kepada kita. Seperti Rasulullah ketika di Taif, dilempari batu, diusir, dicaci maki, tetap sayang dengan orang Taif. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ampuni kaumku karena mereka tidak tahu. Akhirnya datang pertolongan Allah. Seluruh orang Taif akhirnya masuk Islam semua sampai sekarang. Kita mau belajar begitu. Ini khususnya santri-santri yang tinggal di Trangkil. Nanti sebentar lagi akan ada anak-anak Sanlat, anak-anak dari mana Bang itu? SMP Karangrejo. Bagaimana itu anak-anak yang datang itu kamu rawat, kamu ikram, insyaallah ya. Kamu kasih cerita agama, cerita negeri akhirat, cerita keagungan Allah, biar mereka kenal kepada Allah. Itu anak-anak itu walaupun beberapa hari di sini, itu menurut cerita-cerita banyak yang kemudian terkesan, sehingga menghidupkan usaha agama di sekolahan-sekolahan mereka, di rumah-rumah mereka. Kemarin tuh ada anak SMA di sini 3 hari, kemudian
Akhirnya ke Jakarta sana mau kuliah. Oleh orang kantornya dikasih tahu, kamu bisa masuk bayar 50 juta katanya. Ngomong sama ayahnya, ya saya bisa masuk kalau bayar 50 juta. Ya saya bayari katanya ayahnya. Tapi itu waktu keluar 3 hari di Temboro tuh nggak boleh loh sama Pak Kiai itu. Suap itu kan neraka loh katanya. Terus bagaimana? Katanya itu kalau ada masalah suruh sholat. Saya tak sholat aja ya. Nah, salat aja. Akhirnya diterima tanpa suap. Nah, ini padahal itu ngajinya cuma 3 hari aja. Nah, maka kamu rawat ya semua itu ya, insya Allah ya, dirawat. Nah, supaya mereka betah sehingga bisa ada fikir agama ketika mereka pulang. Itu sekarang beberapa SMA sudah ada klub jilbab. Nah, klub jilbab. Mereka itu dulunya open cup semua. Nah, open cup gundul kayak tuyul. Nah, tapi setelah 3 hari di sini pakai jilbab. Nah, nanti juga ada yang program sanlat itu di Putri. Makanya kamu ikut doa, kamu nggak usah lihat di Putri, dosa. Nah, kamu di sini doa yang putra itu kamu rawat, yang putri sudah ada yang rawat. Insya Allah ya. Ini Ramadan, ini kesempatan. Nanti setelah 2 hari ini akan ada dari mana? SMA. SMK ya, Kasembon. Kasembon mana tuh? Malang. Malang. Nah, kita rawat juga, insya Allah ya. Kalau yang SMP ini tidak keluar, di itikaf di masjid aja. Kalau yang SMA nanti keluar. Maka kita pikirkan semua bagaimana ini jadi amal jariah kita di sekolahan-sekolahan, di kampung-kampung. Mereka sudah datang sendiri, kita syukuri, ini kiriman Allah buat kita ya. Kalau kita pahami itu dari Allah, maka kita akan gembira itu. Nah, tapi kalau kita pahami dari sekolah nih, kita males. Ini sudah lapar-lapar, ngurus tamu lagi. Nah, tapi kalau ini dari Allah, kirimannya Allah ini, maka seneng ini. Nanti kalau dikirimi oleh Allah nggak kita rawat, gimana nanti? Kita dosa nanti. Insyaallah kan. Kemudian yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, berapa hari saja hari ini, silakan berdiri ke selatan. Monggo. Yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa.